Bacaan dari kitab pertama Samuel. Pada suatu hari, Saul mengambil 3.000 orang pilihan dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Maka sampailah Saul ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua, dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian dalam gua itu. Lalu berkatalah orang-orang itu kepada Daud, "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka berbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena telah memotong punca jubah Saul. Lalu ia berkata kepada orang-orangnya, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan. Dijauhkanlah aku dari menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Dengan perkataan itu, Daud mencegah orang-orangnya. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu, Saul bangun meninggalkan gua, hendak melanjutkan perjalanannya. Maka bangunlah Daud. Ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang. Maka Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah ia kepada Saul, "Mengapa engkau percaya akan perkataan orang-orang yang mengatakan, 'Sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu'? Ketahuilah, pada hari ini tuanku sendiri melihat bahwa hari ini Allah menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang menyuruh aku untuk membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah ini, Bapakku, lihatlah punca jubahmu ada dalam tanganku. Dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih dari kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasiklah timbul kefasikan. Sungguh, tanganku tidak akan memukul engkau. Terhadap siapakah Raja Israel keluar dari peperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati? Seekor kutu saja? Sebab itu, Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan perkara kita. Kiranya Dia memperhatikan dan memperjuangkan perkaraku. Kiranya Ia memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu.
Setelah Daud selesai menyampaikan perkara itu, berkatalah Saul, "Suaramukah itu, ya anakku Daud?" Sesudah itu, dengan suara nyaring, menangislah Saul. Katanya kepada Daud, "Engkau lebih besar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Apabila seseorang menangkap musuh, masakan dilepaskannya dia pergi dengan selamat? Tuhan kiranya membalaskan dengan kebaikan apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Dari ini semua, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja, dan jabatan Raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Kasihanilah aku, ya Allah, kasihanilah aku." Kasihanilah aku, ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Di bawah sayapmu aku akan bernaung, sampai berlalulah malapetaka ini. Kasihanilah aku, ya Allah, kasihanilah aku. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang mengerjakan segalanya bagiku. Kiranya Ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan daku, mencegah orang-orang yang menganiaya aku. Semoga Allah mengirimkan kasih setia dan kebenarannya. Kasihanilah aku, ya Allah, kasihanilah aku. Bangkitlah mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaan-Mu meliputi seluruh bumi. Sebab kasih setiamu menjulang setinggi langit, dan kebenaran-Mu setinggi awan kemauan. Kasihanilah aku, ya Allah, kasihanilah aku. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, untuk diutusnya memberitakan Injil, dan untuk menerima dari dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkan itu ialah Simon, yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, yang keduanya ia beri nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfius, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam melaksanakan karyanya di dunia, Yesus menyertakan manusia yang dipanggilnya untuk menjadi murid-muridnya, untuk melayani dia dan juga untuk melanjutkan karyanya di dunia ini. Dari 12 murid yang biasa kita sebut dengan para rasul ini ada yang terkenal, tetapi juga ada yang tidak terkenal. Seandainya kita atau Anda ataupun juga saya sebutkan nama 12 rasul, itu pasti akan ada yang paling diingat, tetapi juga ada yang sedikit-sedikit lupa. Di antaranya yang terkenal itu adalah Petrus, mungkin juga Matius, juga Yohanes. Tetapi meskipun mereka yang tidak terkenal ini juga menjadi murid-murid Kristus, tetapi mereka juga melaksanakan tugasnya dengan baik. Ini menjadi pelajaran bagi kita, ini menjadi pesan bagi kita. Kita juga dipanggil untuk menjadi murid-murid Kristus. Kita juga diberi tugas, diutus untuk melayani Tuhan Yesus dan juga untuk meneruskan karyanya, baik di dalam keluarga, di masyarakat, di lingkungan, di gereja, dan dimanapun kita berada. Ada pula dari kita ketika kita melakukan pelayanan, melakukan tugas itu, ada yang lalu dikenal oleh orang, ada yang lalu kita dipandang, diberi ucapan terima kasih. Tetapi ada pula bahkan ucapan terima kasih pun tidak diberikan kepada kita. Nama kita juga tidak dikenal orang. Juga apa yang kita lakukan itu tidak diketahui oleh orang lain. Meskipun kita juga melakukan hal-hal yang baik sebagai murid-murid Kristus. Dari para rasul ini kita belajar, meskipun mereka tidak dikenal banyak oleh orang Katolik yang adalah juga murid-murid Kristus pada saat ini, mereka telah tercatat dalam sejarah. Mereka melakukan tugasnya hingga akhir. Mereka melakukan tugasnya dengan baik. Tetapi ada satu yang tidak melakukan tugasnya dengan baik, dan ini juga terkenal karena tidak setia kepada Kristus itu, yakni Yudas Iskariot. Jadi ada yang terkenal karena karyanya, karena apa yang dia lakukan, karena mengikuti Kristus itu, lalu pelayanannya itu terkenal. Tetapi ada pula yang terkenal karena pengkhianatannya, yakni Yudas Iskariot ini. Kepada kita juga ada pilihan, kita mau menjadi yang mana. Kita menjadi murid Kristus yang setia, entah itu terkenal ataupun tidak, entah itu diketahui orang atau tidak, entah itu diberi pujian, ucapan terima kasih atau tidak, atau kita mau menjadi terkenal dengan cara mengkhianati Yesus. Tetapi hendaknya kita mengikuti apa yang baik yang dikehendaki Kristus dari kita. Baik kita dikenal atau tidak, kita melakukannya itu diketahui orang atau tidak, kita diajak untuk menjadi orang-orang yang setia, yang senantiasa melayani Tuhan Yesus Kristus di dalam keluarga, di dalam lingkungan hidup kita, dan dimanapun kita berada. Karena kadang setiap orang yang kurang diberi ucapan terima kasih lalu menjadi mutung, menjadi lemah semangat. Tetapi kita belajar dari para rasul ini. Mereka semua yang tidak mati karena dibunuh itu hanya Yohanes. Semuanya mati menjadi martir demi imannya. Yohanes ini sebenarnya juga mau dibunuh, tetapi dia digoreng dalam minyak yang panas tapi tidak mati-mati. Akhirnya dia dibawa ke pengasingan. Di situ dia sakit dan akhirnya meninggal. Ini kesetiaan sampai akhir meskipun mengalami penderitaan yang hebat, baik yang terkenal maupun yang tidak. Maka kepada kita, mari kita mohon rahmat kesetiaan kepada Tuhan untuk menjalankan tugas yang telah diberikan kepada kita, untuk melayani Tuhan kita Yesus Kristus di dalam hidup kita, dan juga untuk melanjutkan karya cinta kasih-Nya, membawa kabar sukacita bagi dunia,
melalui apa yang kita lakukan. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua.